Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak. Pak Yuri, Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI belajar online nggak masalah.
Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya pelajaran hari ini lancar dan sukses. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang membordir. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing karena kita akan mencatat apa itu yang dimaksud dengan membordir. Ya. Sudah siap semua? Bagus. Langsung kita mulai. Ya. Membordir adalah membuat hiasan di atas kain dengan benang sulam. Tujuannya adalah untuk membuat kain menjadi lebih indah, lebih bagus, dan lebih menarik. Pernah melihat apa yang dimaksud dengan bordiran? Ya. Banyak dijumpai di rumah kalian, di rumah tangga kalian. Biasanya ada taplak meja, ada serbet tangan, ada sapu tangan, ya. Kemudian ada spray, ada sarung guling, sarung bantal. Kemudian ada juga hiasan dinding. Ya. Jadi membordir itu membuat kain rumah tangga menjadi lebih indah, lebih menarik, lebih bagus dengan disulam. Ya. Ini contohnya, ini ada taplak meja ini. Ya. Ini bordiran. Bentuknya hiasan kupu-kupu, ya, bisa juga berbentuk hiasan bunga. Nah, untuk membuat bordiran, kita perlu mempelajari apa yang disebut dengan macam-macam tusuk dasar menyulam. Ya, jadi dasarnya adalah dari gabungan beberapa tusuk dasar menjadi satu, dikombinasi dengan bermacam-macam warna benang, bermacam-macam warna dasar, itu disebut bordir. Bisa dengan mesin jahit maksud saya, bisa juga dengan tangan. Biasanya kalau tangan itu mempergunakan pemidangan, alat yang bulat, ya, dari kayu untuk mengencangkan motif atau ragam hiasnya. Nah, tusuk-tusuk dasar yang dipakai, yang bisa dipergunakan untuk membordir, itu bermacam-macam. Nah, tusuk dasar itu sendiri ada 16 jenisnya. Ya, tolong dicatat ya. Macam-macam tusuk dasar menghias kain ada 16 jenis. Ya, 16 jenis. Dari yang pertama, ini untuk mencatat dulu ya. Yang pertama adalah tusuk dasar jelujur. Udah pernah melihat tusuk dasar jelujur? Ya. Tusuk dasar jelujur itu ini jelujur, bentuknya begini. Jelujur. Ya, oke. Jadi Ibu perlihatkan di sini, ini tusuk jelujur.
Kemudian tusuk jelujur ini gunanya adalah untuk menjelujur kain, menyambung kain, 2 lembar kain menjadi satu. Ya, jadi tusuk jelujur ini gunanya adalah untuk menyambung 2 lembar kain menjadi satu. Jelas ya, itu satu. Yang kedua adalah tusuk tangkai. Tusuk tangkai itu biasanya dipergunakan untuk membuat, kalau kita menghias dengan bentuk bunga. Ini yang kedua nih, tusuk tangkai, bentuknya begini. Nih, yang kedua, tusuk tangkai. Jadi kalau kalian membuat ragam hias, nah ini tangkai misalnya, ini di sini nih dibuat. Ya, itu yang kedua, tusuk tangkai. Kemudian yang ketiga yaitu tusuk tikam jejak. 3, tusuk tikam jejak. Kalau dari depan kelihatannya seperti tusuk mesin. Ini tusuk tikam jejak, hampir seperti tusuk jelujur tapi rapat sekali. Ya. Ini tusuk tikam jejak. Nah, dari belakangnya adalah seperti tusuk tangkai. Jadi bagian depan seperti tusuk mesin, bagian balik kainnya seperti tusuk tangkai. Ya, ini bisa dipergunakan untuk pengganti mesin jahit. Ya, tusuk ini bisa dipergunakan untuk mengganti mesin jahit. Jadi kita menjahit pakaian bisa dipergunakan dari tusuk tikam jejak ini. Ya. Kemudian yang keempat, tusuk rantai. Ini ketiga ini ya. Keempat, tusuk rantai. Tusuk rantai itu untuk mengikat tangkai atau motif. Nah, ini tusuk tangkai ini. Oke. Sebaiknya kita catat aja lebih dulu ya, nanti baru Ibu jelaskan satu persatu. Keempat tadi tusuk rantai. Kemudian yang kelima yaitu tusuk piston. Ya. Tusuk piston. Ya. Yang kelima tusuk piston. Udah sampai kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah tusuk flanel. Ini tusuk flanel. Kamu buat gambarnya ya di catatan ya. Tusuk flanel. Kemudian yang keenam adalah tusuk bintang. Ya. Tusuk bintang, ketujuh maksud saya. Ini tusuk bintang.
Yang kedelapan, tusuk silang. Yang kedelapan, tusuk silang. Udah? Tusuk silang. Tusuk silang yang ke-8. Yang ke-9, tusuk pipi. Nah, ini tusuk pipi. Yang ke-9. Oke? Ibu lanjutkan. Yang ke-10. Yang ke-10 adalah tusuk siksak. Tusuk siksak. Yang ke-11, tusuk rantai terbuka. Ke-11, rantai terbuka. Berikutnya yang ke-12. Yang ke-12 adalah bukan rantai tapi duri ikan. Tusuk duri ikan. Tusuk duri ikan. Itu yang ke-12. Kemudian yang ke-13, tusuk piston. Piston itu ada dua macam ya. Ada piston renggang, ada piston rapat. Itu yang ke-12. Yang ke-13 maksud saya. Ke-13. Kemudian yang ke-14 adalah tusuk daun. Tusuk daun. (14). (15). Tusuk jet. Tusuk jet. Jet itu bentuknya ini yang ke-15.
tusuk daun. Ya. Yang terakhir, tusuk pasir yang ke-16. Ya. Jadi yang ke-16 tusuk pasir. Nah, itulah tadi dari 16 tusuk dasar yang bisa dipakai untuk membordir. Ya. Tapi tidak semuanya dipakai bersama-sama. Kita bisa ambil misalnya dari 2 tusuk dasar aja, 3 tusuk dasar saja, atau 4 atau lebih, ya. Nah, dari beberapa tusuk dasar yang dirangkai menjadi satu untuk menyulam, biasanya disebut sulaman fantasi. Jadi sulaman fantasi itu menggunakan 3 tusuk dasar paling sedikit, 3 warna benang paling sedikit. Itu sulaman fantasi. Membordir dengan sulaman fantasi. Sedangkan yang mempergunakan 1 warna benang dengan beberapa tusuk dasar senada dengan warna dasar kain tenungan, itu disebut sulaman putih. Ya. Sulaman putih. Jadi sulaman putih itu mempergunakan beberapa tusuk dasar dengan 1 warna benang, boleh senada dengan kain yang akan disulam atau berbeda dengan warna kain yang disulam, tapi benangnya satu warna dari beberapa tusuk dasar itu disebut sulaman putih. Jadi dari beberapa tusuk dasar itu bisa dibuat untuk bermacam-macam bentuk sulaman, ya, yang disebut adalah bordir, yaitu menghias atau menyulam di atas kain dengan beberapa tusuk dasar dari 16 tusuk dasar itu tadi. Jelas ya? Jadi sekali lagi, tujuan kita membordir adalah membuat atau menyulam di atas kain, membuat kain menjadi lebih menarik, lebih indah, dan lebih bagus. Nanti kalian bisa lihat di rumah, coba dari perabotan rumah tangga kamu, misalnya ada spray, disulam apa enggak kamu lihat? Ya. Ada yang bentuknya disulam langsung dengan beberapa tusuk dasar, ada juga yang ditempel dengan kain warna lain. Misalnya bunganya merah, ya seperti ini tadi contohnya nih. Ini kupu-kupu, ini aplikasi nih. Dasarnya warna oranye, kemudian warna kain yang untuk kupu-kupunya adalah warna merah. Nah, ini namanya aplikasi. Ya. Jadi bermacam-macam jenis sulaman yang bisa kamu buat untuk membordir, untuk menambah indahnya, membuat daya tarik pemakai atau yang melihatnya sehingga tertarik dan bisa membuatnya sendiri, alat-alat rumah tangga di rumah menjadi lebih bagus. Ya. Kamu bisa membuat apa aja yang ada di rumah kamu, ya, mau membuat apa aja, mau tutup galon,
tutup kulkas, serbet makan, atau benda-benda yang lain, itu bisa dibuat dengan bermacam-macam sulaman. Nah, dari bermacam-macam sulaman tadi yang mempergunakan beberapa tusuk dasar, diantaranya ada 16 tusuk dasar, itu disebut membordir. Membordir bisa menggunakan mesin jahit, ya, bisa mempergunakan tangan. Nah, sekarang yang membedakan apa kalau menggunakan mesin jahit? Menggunakan mesin jahit biasanya lebih cepat. Lebih cepat. Sedangkan mempergunakan tangan lebih lama. Tapi hasil yang didapat dari bordir mesin jahit dan bordir tangan sebetulnya lebih bagus, lebih halus yang bordir tangan. Makanya nilai jualnya yang bordir tangan juga lebih mahal karena pembuatannya lama. Di samping lama juga halus, lebih halus. Ya. Lebih halus. Lebih rapi dengan tangan. Ya. Karena apa? Kalau dengan tangan membuatnya lebih berhati-hati. Karena apa? Takut rusak ya kainnya, sehingga lebih menarik lagi. Jadi itu tadi beberapa bordiran atau sulaman yang bisa kita buat dengan 16 tusuk dasar. Nanti akan kita praktekkan bagaimana cara membuatnya tusuk-tusuk dasar satu persatu. Jadi tolong nanti disiapkan kainnya. Kain apa aja di rumah bisa kamu pakai. Tapi kalau ada lebih bagus yaitu kain streaming. Dan usahakan kainnya polos. Dengan menggunakan benang sulam, yang paling gampang dicari adalah benang sulam cap mawar. Bisa juga pakai benang yang lainnya bisa, tapi yang paling banyak dipakai untuk menyulam atau membordir adalah benang sulam cap mawar. Itu bisa ada yang kombinasi, ada yang polos, ya. Nah nanti bisa dicari. Kamu cari di toko benang, toko yang menjual benang, alat-alat membordir. Di antaranya kamu beli pemidangan, ya. Pemidangan itu alat terbuat dari kayu untuk mengencangkan kain sehingga pada waktu disulam itu tidak berkerut atau tidak kusut. Ya. Jelas kan? Nah, setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI. Belajar online nggak masalah. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan
Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi bersama bersama Ibu di sini di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Perhatikan anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan dan kalian juga sudah mencatat dari 16 tusuk dasar untuk dasar membordir kain ya. Jadi dari 16 itu bisa dibuat menjadi berbagai bentuk sulaman. Kita ambil 3 macam tusuk dasar, kemudian 3 macam warna benang, digabung menjadi 1, 3 tusuk dasar atau lebih, 3 dasar benang atau lebih, digabung menjadi 1, disebut sulaman fantasi.
Nah, sekarang kita akan praktekkan yang disebut dengan tusuk blujur. Ya. Tusuk blujur itu yang pertama tadi, masukkan benang ke dalam jarum. Ini tentunya benang sulam. Yang paling banyak dipakai adalah benang sulam cap mawar. Bisa juga benang yang lainnya juga bisa, tapi yang paling banyak dipakai untuk menyulam adalah benang sulam cap mawar. Coba kamu perhatikan, ini masukkan benang ke dalam jarum, kemudian dilipat dua, ujungnya dibundel. Nih, ujungnya dibundel. Kita mulai dengan dari bawah dulu, nih. Ya, ini contoh menjelujur ini. Caranya dari bawah, masukkan benang, nih dari bawah, kira-kira setengah senti, loncat. Nah, nih setengah senti lagi. Loncat. Nah, lihat hasilnya. Jadi dari bawah dibundel, nih, ya. Masukkan benang dari bawah, kemudian lompat setengah senti, tusuk ke bawah lagi, lompat lagi setengah senti, tusuk ke atas, lompat lagi, tusuk ke bawah lagi. Ini bentuknya begini nih, lihat. Tarik. Nah, ini yang disebut dengan tusuk blujur. Ya, coba kamu perhatikan. Prakteknya masih minggu depan, tapi ini kamu lihat caranya dulu, ya. Cara membuatnya. Kemudian setelah tusuk blujur, kita siapkan gunting untuk menggunting benangnya. Setelah tusuk blujur, kita akan membuat yang disebut dengan tusuk tangke. Tusuk blujur itu dari arah kanan ke kiri. Jadi membuat tusuk blujur itu dari sebelah kanan ke kiri arahnya. Nah, sekarang tusuk tangke. Nih, tusuk tangke, lihat. Ya, tusuk tangke sama, benangnya juga sama, ya. Tapi arahnya dari sebelah kiri ke kanan. Tusuk tangke membuatnya dari sebelah kiri ke kanan, beda dengan tusuk blujur. Kalau tusuk blujur dari kanan ke kiri. Jelas ya? Dari bawah kita tusukkan benang yang sudah dimasukkan ke dalam jarum. Nih, lihat begini. Ya. Kemudian mundur. Mundur maju ke tempat tadi yang pertama, mulai tarik. Nah, kembali mundur lagi. Masuk ke bagian yang terakhir tadi. Nah, ini benang nggak boleh lari ke atas, tapi harus lari ke bawah. Perhatikan, benangnya nggak boleh lari ke atas. Misalnya seperti ini nih, nggak boleh. Ya, jadi harus lari ke bawah. Nih, mundur, maju ke bagian yang terakhir tadi, mundur lagi, maju lagi, tapi benang lari ke bawah, sehingga hasilnya lebih bagus. Ya, itu tusuk tangke. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Tolong diingat ya, tusuk blujur tadi sudah dari arah kanan ke kiri, sedangkan tusuk tangke
dari kiri ke kanan. Nah, tusuk tangke ini pada bagian baik kelihatan kayak lilitan. Tapi kalau bagian buruknya kelihatannya kayak tusuk mesin. Nah, ini ada perbedaan. Nanti berbeda dengan tusuk tikam jejak. Ya. Tusuk tikam jejak itu kebalikan daripada tusuk tangke, hanya di bagian belakangnya tidak beraturan seperti tusuk tangke, tapi bisa benang di atas, bisa benang di bawah. Karena yang dipentingkan, yang pokok adalah bagian mukanya, ya, itu tusuk tikam jejak. Jadi tusuk tikam jejak itu dibuat dari kiri ke kanan. Jadi berbeda ya. Ibu ulangi. Tusuk lujur dibuat dari kanan ke kiri dengan lompat setengah senti turut, setengah senti naik. Itu tusuk lujur. Kemudian tusuk tangke dibuat dari kiri ke kanan. Dibuat lilitan di bagian mukanya, muka kain maksud saya, dibuat lilitan, maju mundur 2 mili atau setengah senti. Ya, itu tusuk tangke dari kiri ke kanan. Sedangkan tusuk tikam jejak kebalikan dari tusuk tangke. Jadi kalau tusuk tangke bagian buruknya adalah pengganti tusuk mesin, tapi yang dipakai adalah bagian baiknya, lilitannya. Sedangkan tusuk tikam jejak itu dari kanan ke kiri, kebalikan dari tusuk tangke. Tusuk tikam jejak pada mukanya seperti tusuk mesin, pada bagian buruknya seperti tusuk tangke, tapi pada bagian buruk tusuk tangke yang tidak beraturan. Tusuk tangke yang tidak beraturan. Kalau tusuk tangke pada bagian mukanya adalah bentuk lilitan, harus rapi, ya, itu. Kemudian yang keempat adalah tusuk rantai. Tusuk rantai ini biasanya suka disebut orang tusuk karung goni. Ya, jadi kalau kita menempatkan barang ke dalam karung, kemudian setelah penuh dijahit pakai jarum karung, jarum goni, benang goni, itu menggunakan tusuk rantai, ya, atau tusuk gandum, ya, karung gandum biasanya itu, karung goni. Berikutnya adalah tusuk piston. Tusuk piston ini untuk mengganti tepi kain yang biasanya diobras, atau untuk membuat lubang kancing karena ada kepalanya di bagian ujungnya, dan kalau dipipihkan maka akan menjadi tusuk lubang kancing yang rapi.
tidak berumbai-rumbai, benangnya tidak keluar-keluar. Jadi itulah tusuk piston, pengganti tusuk mesin obras. Jadi kalau tidak ada mesin obras, bisa menggunakan tusuk piston. Tujuannya apa? Guntingan kain, ujung guntingan kain itu tidak keluar-keluar serat kainnya, tetap rapi, ya. Jadi itu guna daripada tusuk piston. Nah, selain tusuk piston, ada lagi yaitu yang nomor 5, nomor 6, yaitu yang disebut dengan tusuk flanel. Tusuk flanel ini gunanya adalah untuk tusuk lem. Ya, biasanya kalau kita mau ngelem baju bagian bawah atau lengan, itu biasanya dengan tusuk som atau tusuk flanel. Tapi kebanyakan orang menggunakan flanel. Karena apa? Lebih rapi, lebih bagus. Ya. Jadi tusuk flanel bisa dipergunakan sebagai tusuk som untuk mengelem kain atau celana pada bagian bawah. Jelas ya? Itu tusuk flanel. Kemudian tusuk bintang. Tusuk bintang ini adalah 2 kali yang berkelainan arah dari tusuk silang. Yang pertama adalah tusuk silang dulu dibuat, kemudian dari tengah ke samping kanan, ke samping kiri, kembali ke tengah, ke samping atas, dan ke samping bawah. Itu tusuk bintang. Ya. Jadi tusuk bintang ini pada bagian baik dan pada bagian buruk sama. Ya. Silang 2 kali. Pertama silang, kemudian yang keduanya adalah dari tengah ke kanan dan ke kiri, atau dari tengah ke atas dan ke bawah. Itu tusuk bintang, itu tusuk silang. Kemudian yang ke-8 itu tusuk silang. Tusuk silang ini arahnya harus searah. Bisa dari sudut atas kanan ke kiri bawah, atau dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Semua silangnya dibuat sama searah. Jadi dari arah luar benangnya sama arahnya. Nggak boleh yang dari kanan dulu terus nanti yang keduanya dari kiri. Jadi berbeda-beda silang. Silangnya mirip tapi hasilnya tidak rapi seperti yang satu arah. Itu tusuk silang. Kemudian yang ke-9 yaitu tusuk pipi. Tusuk pipi itu semacam tusuk bludur, rapat tapi berdiri. Arahnya berdiri. Ya. Rapat, pipi, rapat, pipi, berdiri. Jadi sejenis tusuk bujur. Kalau tusuk bujur itu rebah, ini berdiri rapat. Ya, itu namanya tusuk pipi. Kemudian tusuk siksak. Tusuk siksak ini hampir sama cara membuatnya dengan tusuk bludur, tetapi sebagian rebah, sebagian berdiri. Ya, sebagian rebah, sebagian berdiri.
Itu namanya tusuk siksa. Kemudian tusuk duri ikan. Tusuk duri ikan ini pada permukaannya rata, ya, tapi bagian tengahnya dibuat berdiri seperti tusuk bujur. Jadi dengan kata lain, tusuk duri ikan ini adalah tusuk silang, tusuk bujur yang diberi lengkungan. Berikutnya yaitu tusuk duri ikan yang bercabang. Jadi duri ikannya bercabang. Kalau yang tadi patah-patah, yang sekarang bercabang duri ikannya. Cara pembuatannya sama dengan pembuatan tusuk duri ikan yang patah-patah. Dan berikutnya adalah tusuk Z. Tusuk Z ini ya memang seperti huruf Z, ya. Dari tusuk bujur, kemudian dibuat serong, di bawahnya bujur lagi, digandeng jadi Z. Ya. Jadi itu beberapa dari tusuk-tusuk dasar yang perlu kamu tahu, yang akan berguna untuk membuat atau membordir, untuk membordir. Jadi apa itu tugas membordir? Membordir adalah menyulam di atas kain dengan beberapa tusuk dasar yang digabungkan menjadi satu, supaya kainnya lebih cakep dan lebih menarik, juga lebih indah. Untuk tugas kalian di rumah, silakan ditulis ya. Ibu ingatkan dulu, tadi yang 16 tusuk dasar sudah dituliskan semuanya. Nah, yang akan datang kita akan praktekkan cara membuat macam-macam tusuk dasar untuk menyulam atau membordir. Nah, yang perlu kamu siapkan adalah satu kain polos, ya, kain polos, khususnya dari katun atau kain tenun, jangan yang mengkilap, jangan yang tipis, ya. Bisa kain putih, bisa tetoron, bisa hero, atau kalau punya yang lebih bagus lagi adalah kain streaming, ya, jadi streaming polos. Kemudian apalagi yang perlu disiapkan? Benang sulam cap mawar. Benang sulam cap mawar, kamu bisa beli 2 warna aja dulu, jadi nggak usah banyak-banyak, cukup 2 warna, supaya bisa membedakan antara tusuk dasar yang satu dan tusuk dasar yang kedua. Itu benang sulam. Kemudian yang ketiga, jarum jahit. Ya. Jarum jahitnya jangan jarum jahit yang besar, ya, bukan ukuran yang besar, karena kalau ukuran besar itu nanti kainnya lubangnya besar-besar dan hasil sulamannya nggak bagus, nggak rapi. Ya. Jadi kalau punya pemidangan, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, cukup itu kain polos, benang sulam, jarum jahit. Jelas ya? Nah, demikianlah materi pembelajaran untuk hari ini.
Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bapak Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman serta Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.